Negara K-pop ternyata tidak seindah itu. Apa yang muncul di pikiran kamu pertama kali ketika dengar kata Korea Selatan atau ngomongin Korea Selatan? Yang muncul pertama kali biasanya adalah drama Korea dengan alur cerita yang romantis, seru, dan juga pemeran yang ganteng dan cantik, almost perfect pokoknya. Dan musik K-pop yang mendunia dengan anggota boy group dan boy band yang ganteng dan juga cantik luar biasa. Nah, akhirnya gara-gara ini tidak sedikit orang yang punya impian untuk bisa ke Korea Selatan. Entah untuk tinggal, entah untuk liburan aja, atau bahkan ada yang pengen menetap di sana. Kamu termasuk yang mana nih? Namun ternyata di balik keglamoran itu, seperti halnya negara-negara lain pada umumnya, ada sisi terang dan juga sisi gelapnya. Nah, salah satu fenomena yang terjadi di negara K-pop ini, anak muda di negara Korea Selatan banyak yang mengalami depresi. Lalu apa sebabnya? Oke teman-teman, kita akan membahas hal itu di video ini, jadi tonton videonya sampai akhir. Tentang jam sekolah anak SMA di Korea Selatan. Jam sekolah mereka dimulai sejak pagi pukul 7:30 sampai jam 10 malam. Bahkan setelah pulang sekolah, mereka nggak langsung tidur dan istirahat teman-teman. Tapi mereka masih harus belajar untuk mengulang apa yang mereka pelajari di sekolah. Besok paginya harus bangun pagi, jam 7:30 harus mulai sekolah lagi, dan seterusnya seperti itu. Coba dibayangin aja, dengan kondisi jam 10 pulang kemudian masih belajar, kemungkinan mereka bisa tidur jam 12 malam, harus bangun pagi lagi, jadi bisa dibilang jam tidur mereka tidak cukup. Jam tidur itu sangat penting sekali untuk merecover tubuh kita agar lebih fresh ketika bangun pagi. Jika jam tidur seseorang aja kurang, itu bisa meningkatkan stres, dan jika diakumulasi itu bisa bikin orang jadi depresi. Belum lagi tekanan persaingan yang begitu luar biasa di sekolah. Jadi anak-anak itu pada berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas diri mereka dengan belajar sekeras mungkin. Kenapa mereka bisa belajar sekeras itu? Jadi setelah lulus SMA, mereka harus melanjutkan ke universitas yang ternama di sana. Sedangkan persaingan untuk masuk universitas ternama itu sangat ketat luar biasa. Makanya untuk bersaing dengan teman-teman yang lain yang sama-sama bekerja keras juga, mereka harus bekerja keras lebih dari siapapun. Wah, bisa dibayangin gimana stresnya mereka. Namun ternyata nggak berhenti di situ. Setelah mereka belajar gila-gilaan dan bersaing dengan teman-temannya, ternyata kampus juga mempertimbangkan faktor kekayaan orang tua untuk bisa masuk ke sana. Meskipun seseorang sudah gila-gilaan belajarnya dan cerdas luar biasa, ternyata kampus juga memperhatikan faktor kekayaan orang tuanya. Jadi bisa dibilang nilai bagus aja tuh nggak cukup buat bisa masuk ke universitas ternama di Korea Selatan. Beda sama di Indonesia ya, ketika di Indonesia ada anak yang berprestasi, ketika nggak mampu itu masih dapat bantuan. Tapi di sana, kampus ternama itu melihat faktor latar belakang orang tuanya ini kayak apa sih? Apabila orang tuanya itu dokter, pengacara, pengusaha yang sukses luar biasa, itu akan mempermudah anaknya untuk bisa masuk ke universitas ternama. Jadi bisa dibayangin yang kaya akan makin kaya, yang nggak mampu akan semakin nggak mampu karena kesempatannya buat masuk ke universitas ternama itu sangat kecil sekali. Dan ternyata teman-teman nggak berhenti di situ juga. Orang tua udah kaya, udah pinter, ternyata kampus juga memperhatikan fisik dan juga tampang atau wajah seseorang. Nah itu alasannya kenapa Korea Selatan menjadi negara yang terkenal dengan operasi plastiknya. Karena operasi plastik itu udah jadi hal yang biasa bagi warga Korea sana, teman-teman. Dan bukan hanya itu, anak muda di Korea Selatan menganggap bahwa operasi plastik merupakan hadiah yang lebih berharga daripada mendapatkan barang mewah seperti mobil ataupun barang yang lainnya. Aduh, bisa dibayangin, gimana gak tertekan kalau misalkan standarnya seperti itu. Jadi beberapa scene yang mungkin teman-teman pernah nonton di drakor itu ada benernya juga. Ketika ada anak yang kurang mampu, itu seringkali mendapatkan perundungan dari teman-temannya karena begitu disepelekan di sana. Jadi bisa dibayangin betapa tertekannya anak muda di Korea Selatan. Dan hal inilah yang menyebabkan anak muda di negara Korea Selatan banyak yang mengalami depresi dan menyebabkan juga angka bunuh diri yang begitu tinggi di Korea Selatan. Tantangan mereka tidak berhenti ketika mereka berhasil masuk ke universitas, teman-teman. Di dunia kerja pun persaingannya juga luar biasa. Di dunia kerja, jam kerja di Korea Selatan itu panjang sampai 14 jam per harinya. Dengan persaingan yang luar biasa juga, dengan angka penyerapan tenaga kerja yang sangat rendah, sehingga orang-orang itu pada berbondong-bondong untuk bersaing, saling mengalahkan satu sama lain untuk mendapatkan posisi yang baik di sebuah perusahaan, apalagi perusahaan yang besar. Sehingga dengan kondisi seperti itu, orang-orang di Korea Selatan tidak sedikit yang mengalami masalah mental, depresi, sampai angka bunuh diri yang begitu tinggi.
Dengan fakta-fakta seperti ini, kita bisa mengambil pelajaran ternyata segala hal yang kita lihat belum tentu indah seperti kenyataannya. Setiap tempat, setiap negara itu pasti ada sisi terang dan juga sisi gelapnya. Jadi yang paling penting bagi kita adalah mensyukuri apa yang kita punya saat ini, karena kalau kita membandingkan dengan yang menurut kita lebih lagi, itu nggak akan pernah ada habisnya. Karena apa yang menurut kita lebih baik pun itu pasti juga ada kurangnya. Dan dari hal ini kita juga jadi bersyukur teman-teman, karena jam sekolah anak-anak di Indonesia pun tidak sepanjang jam sekolah anak-anak di Korea Selatan. Dan dari sini perihal jam sekolah kita jadi lebih bersyukur kan teman-teman, karena jam sekolah di Indonesia tidak terlalu panjang seperti halnya di Korea Selatan. Jadi seperti itu teman-teman, semoga dari video ini kita bisa mengambil pelajarannya. Dan kesimpulannya, setiap negara punya plus minusnya, dan untuk Korea Selatan ternyata semuanya tidak semanis yang ada di drama Korea. Gimana menurut kamu? Kalau kamu ada kesempatan buat ke Korea Selatan, apa ada niatan untuk menetap atau kesana hanya untuk sekedar liburan? Coba tulis di kolom komentar ya.